asisten 2, kemudian kami masih rekan-rekan pengusul dan stakeholder terkait rancangan peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan pemberian insentif fiskal retribusi pelayanan persampahan dari dinas sosial. Dari sosial, dari BMT, Sprinda, BPKAD, OTW, nggak tahu nyampe mana OTW-nya, tangga, OTW. Sebelum kita nanti mendengarkan arahan dari Pak Asisten mohon izin kami melaporkan bahwa rancangan peraturan Bupati ini diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah koordinasi dengan bagian hukum cukup intens, cukup lama ya Pak Hendy? Cukup lama, karena ini saya senang ini sama daerah, tidak ngerepotin Pak. Tipikalnya daerah itu selalu seperti itu sebenarnya, apapun itu nggak ngerepotin pasrah gitu, enggak. Jadi memang ini rancangan dari LH, policy briefnya juga dari LH, terus item-item materi muatannya juga semuanya dari LH dengan sudah dalam koordinasi kami gitu ya. Semua yang kami sampaikan ke LH sudah dituruti istilahnya. Meskipun ada beberapa hal yang memang harus kita bicarakan nanti di kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang saya tidak mendampingi secara penuh Pak Mir, Mbak Yanti terutama dengan Mbak Brida, Mbak Kiki dan rekan-rekan di bagian hukum. Terus terang aja saya secara materi saya bicara dengan DLH itu ya, sekali di paling awal, dan ternyata sudah masukan dari kami sudah masuk, terus masukan teknis ternyata juga sudah dimasukkan, meskipun ada beberapa, menurut kami sih ada beberapa teknik penyusunan peraturannya yang mungkin kita harus perbaiki, tapi tidak mengurangi materi muatan, tidak mengurangi esensi materi muatan yang rancangan peraturan Bupati yang kita rapatkan hari ini. Jadi nanti mohon Dinas Lingkungan Hidup secara detail sebenarnya tujuannya seperti apa, manfaatnya seperti apa sih sebenarnya kewenangan pemerintah daerahnya seperti apa, kenapa kok sampai DLH itu mau memberikan insentif, apakah secara posisi pendapatan daerah dari berlebih sudah berlebih atau seperti apa gitu kan. Sedangkan itu kan mesti jadi salah satu alasan kenapa daerah itu memberikan kebijakan ini, meluncurkan kebijakan ini. Dan salah satunya memang kondisi keuangan yang sudah stabil, terus pendapatan retribusi yang sudah tercapai, targetnya sudah terlampaui dan macam-macam lah. Nanti mohon nanti di LH disampaikan terus kenapa kok Disperindak ada di sini, kenapa PND ada di sini, kenapa Dinsos harus ada di sini. Ini semua masukan dari DLH untuk mengundang beberapa stakeholder ini Pak. Oke, sebelum nanti ke DLH, mohon izin Pak Asisten untuk bisa memberikan arahan bagaimana harusnya pemerintah daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam secara umum pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan
bagaimana sebenarnya kebijakan pemberian insentif apapun bentuknya, apakah memang ini sesuai dengan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan dari pemerintah daerah. Kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Mas Bang, Bapak Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergerak bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Bagian Hukum dan timnya yang hadir pada kesempatan hari ini, serta dari Dinas Lingkungan Hidup, ya, pengusul, ya, inisiator dari Pergub, kemudian teman-teman dari dinas terkait, ada dinas sosial, PMD, kemudian perindustrian perdagangan. Pak Muhammad itu saya iling-iling sih dengan PMD. Dari masyarakat. Baik. Lebih dari mana Pak? Pemda ya, Pemda yang hadir. Oh Mbak Des. Syukur alhamdulillah ya, pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka rapat pembahasan rancangan peraturan Bupati terkait dengan juknis pemberian insentif fiskal retribusi pelayanan kebersihan dan kebersamaan. Ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam keadaan sehat, ya, dimudahkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Teman-teman, saya mengapresiasi ya inisiatif dari LH ini dalam rangka pemberian insentif ini, termasuk dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif ya dalam rangka pengelolaan atau penanganan persampahan di Kabupaten Gresik ya. Saya membayangkan atau menganalogkan itu dengan perizinan ya. Perizinan itu juga ada pemberian insentif bagi pelaku usaha dalam rangka mendorong atau meningkatkan investasi yang ada di Kabupaten Gresik. Jadi asumsi saya bahwa insentif ini diberikan adalah dalam rangka meningkatkan ya baik itu kualitas atau juga kuantitas dalam rangka pengelolaan sampah di daerah. Jadi nanti tujuannya muara akhirnya adalah itu ya. Apakah itu nanti secara teknis dalam bentuk pengelolaan sampah terpilah ya, ataupun kemudian secara mandiri pada UMKM atau kemudian pada yang lain-lain ya. Cuman saya di sini belum melihat secara sepintas ya pada pelaku usaha ini ya, usaha yang besar begitu, tapi hanya pada UMKM kelihatannya gitu. Tapi monggo ini LH paling tahu ya mana yang perlu diberikan insentif ya dan mana yang masih mungkin dianggap masih belum gitu. Secara teknis nanti bisa kita bahas, namun ada dua poin penting ya. Dua poin penting pengalaman terkait dengan pemberian insentif ini. Saya berharap teman LH bisa menyajikan perhitungan atau proyeksi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Hukum tadi, dengan berlakunya insentif ini, maka kemudian potensi pendapatan itu, misalnya berkurang sekian atau kemudian malah misalnya nambah sekian gitu ya, dari kondisi yang sekarang ada ini gitu. Ini penting sekali sebagai bagian dari kebijakan ya, tentunya karena pemerintah daerah berharap pendapatan ini tidak turun ya. Kalaupun turun itu bukan dimaknai sebagai pengurangan pendapatannya diterima, tapi misalnya tidak turun tetapi ada manfaat lain ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Nah itu sebenarnya kalau dikuantifikasi manfaat ekonomi itu juga bisa dinilai dalam bentuk uang begitu ya, sehingga ada manfaat ekonomi dan ada manfaat secara finansial gitu. Itu yang kemudian kita kalaupun ya karena ini pelayanan masyarakat ya pemerintah daerah itu, maka memang tidak semata-mata mengejar yang finansial,
yang diharapkan memang yang banyak adalah untuk manfaatan secara ekonomi bagi masyarakat. Tapi sekali lagi kita juga dalam pelaksanaan pemerintahan ini juga butuh pendapatan ya, dalam rangka bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, secara teknis ya nantinya saya berharap apakah nanti dituangkan dalam Pergub ini atau nanti harus dituangkan dalam aturan yang lebih rigid lagi. Kriteria penilaian ya, kriteria penilaian itu harus didasarkan bukti ataupun data yang sudah standar begitu ya. Jadi datanya itu tidak mengasumsikan ya. Jadi contohnya misalnya kemampuan membayar. Nah, kemampuan membayar ini dibuktikan dengan apa? Ini kan ada skor 1 sampai 5 gitu ya. Nah, salah satu itu apa yang menjadi alat buktinya? Apakah misalnya bukti penghasilan atau kemudian omset? Nah itu kalau bisa bukan isian lagi, tapi itu sudah dalam bentuk bukti apa screenshotnya, laporan. Kalau di gini ya, kalau di kampus itu kalau mau bayar UKT kan dimintai slip gaji atau dimintai apa jenenge rekening apa gitu. Tapi itu ini aja perumpamaan. Tapi kalau ada yang lebih sederhana, simpel, sehingga kemudian kita itu nanti justifikasinya itu tidak subjektivitas, tapi objektif berdasarkan data-data yang ada gitu ya. Contohnya kan misalnya keputusan retribusi, nah ini kan gampang, ini kan berarti kan bukti pembayaran terakhir misalnya, itu kan jelas gitu ya. Jadi nanti nggak kemudian kita asumsi oh ini koyok ini mampu, oh koyok enggak seperti itu. Tapi berharap nantinya itu penuangannya itu evidennya itu atau buktinya itu secara jelas gitu ya. Kiranya itu sebagai pengantar ya. Sebenarnya saya pengennya mendengarkan dulu baru mengomentari karena bisa jadi apa yang saya sampaikan itu sudah terpikirkan atau sudah masuk dalam konseptualisasi di Pergub itu. Kiranya demikian, kami kembalikan ke Kabak Hukum. Kami akhiri buletin kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asisten. Jadi nanti dijelasin lagi secara rigid sama DLH yang sudah disampaikan Pak Asisten tadi memang betul. Secara tujuan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan seperti apa ini sebenarnya yang sistem pengelolaan persampahan ini sebenarnya yang jadi tujuan utama gitu. Perbaikan sistem pengelolaan persampahan. Menurut gua memang tadi itu disampaikan Pak Asisten harusnya ada data apakah ini nanti potensi pendapatannya seperti apa, potensi realisasinya seperti apa setelah ini ditetapkan, sebelum dan setelah ditetapkan modelnya seperti apa. Nggak usah khawatir dengan istilahnya berkurang sebenarnya, tidak usah khawatir karena ini memang kos dari retribusi jasa umum, karena ini memang retribusi jasa umum. Jadi kita sudah tidak pikir tujuan utamanya adalah pelayanan, bukan mikir kos lagi sebenarnya. Iya, beda dengan retribusi jasa usaha karena memang munculnya skema retribusi jasa umum, tarif itu menutup sebagian biaya pelayanan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai pelayan gitu kan. Makanya nggak usah khawatir sebenarnya. Tapi pasti ada efek ekonomi lain. Itu tadi yang disampaikan Pak Asisten. Ada efek ekonomi lain yang akan diterima baik mungkin oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat pengguna begitu. Jadi kalau seumpama dia retribusinya berkurang, mungkin dia akan belanja di sektor yang lain, di kebutuhan dia yang lain. Apalagi kalau seumpama belanja untuk ongkos produksinya mereka, itu kan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Tadi yang
disampaikan oleh Pak Asisten. Terus yang kriteria, jadi Pak Asisten, kami memang awal sama sekali tidak ada kriteria ya, sama sekali awal itu tidak ada kriteria. Dialah hanya, pokoknya kami mau ngasih insentif, titik. Tapi kriteria-kriterianya belum terbaca sama sekali di draft awal. Nah itu yang kami sampaikan ke Bu Yanti sebenarnya pada saat itu. Pak Yanti tolong direplikasi bentuknya insentif yang penanam modal itu memang sebenarnya ini mereplikasi itu konsep pergub ini mereplikasi pemberian insentif di penanaman modal. Kalau memang itu nanti kalau di penanaman modal memang rigid ya, memang sangat rigid, dan kalau di sini nanti mohon bisa dijelasin juga sama Bu Yanti kenapa tidak serigid yang mereka itu. Apakah sebenarnya goalsnya sebenarnya seperti apa sih? Itu mungkin yang butuh kami butuh pencerahan, penjelasan lebih detail dari DLH selaku pengusul dan pergub ini. Jadi monggo silakan Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yanti dari Dinas Lingkungan Hidup. Kita mengajukan draft peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan pemberian insentif fiskal retribusi pelayanan kebersihan atau kesampaian ini. Memang sebenarnya untuk sebagian besar sudah dijelaskan sama Pak Munir dan Pak Pram ya, memang benar untuk tujuan utama adalah mendukung keberlanjutan sistem pengelolaan sampah, karena di pemberian insentif ini kita secara tidak langsung itu mendorong para wajib retribusi untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pengelolaan sampah, karena kayak diskon gitu Pak. Jadi ketika mereka semakin pengelolaan sampahnya di daerah mereka atau mereka sendiri itu melakukan pengolahan sampah yang sangat bagus, maka mereka berhak untuk mendapatkan pemberian insentif ini. Yang kedua juga karena di Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga ada pasal yang mendukung tentang pemberian insentif. Kemudian yang ketiga, pemberian insentif ini hanya kita berikan kepada wajib retribusi yang memang sangat membutuhkan, seperti pelaku UMKM kecil atau pelaku UMKM atau dan kecil yang bangkrut gitu istilahnya. Kemudian masyarakat yang berpenghasilan rendah, makanya kita perlu data dari Dinas Sosial kalau ada permohonan yang dari masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian dari kawasan yang wilayah yang terdampak pengolahan sampah, tempat fasilitas pengolahan sampah seperti Blanrejo. Jadi memang yang berikutnya itu karena ada beberapa permohonan, contohnya dari kawasan-kawasan yang kita tempatkan TPST. Itu mereka itu merasa wilayah saya itu sudah dibangun TPST, tapi kok tidak ada timbal balik dari pemerintah daerah. Itu kan juga nanti akan mendorong untuk daerah-daerah lain itu tidak terlalu mempersulit kita dalam pembangunan TPST. Soalnya kita janjikan mungkin nanti akan diberikan insentif atau gimana gitu. Jadi mendorong mereka untuk secara tidak langsung tidak akan terlalu mempersulit kita untuk membangun TPST di daerahnya. Karena selama ini sulit sekali Pak, membangun TPST itu bolak-balik di demo, nggak berhasil, apalagi di wilayah bagian utara itu, Gresik Utara itu sampai sekarang nggak berhasil menemukan daerah yang bisa kita jadikan TPST, mesti di demo terus. Iya, ini sekarang. Aku selatan. Kemudian ada beberapa berdasarkan Perda sudah ditentukan ada beberapa bentuk insentif, pengurangan, keringanan, pembebasan sebagian dan penghapusan sanksi administrasi. Ini juga sudah kita masukkan di dalam pergub ini.
bentuk-bentuk insentif yang akan diberikan. Yang keuntungan berikutnya juga ketika para wajib retribusi itu semakin meningkatkan partisipasi pengolahan sampah mereka, otomatis biaya untuk anggaran pengolahan sampah di dinas akan semakin turun karena peran serta masyarakat semakin tinggi. Itu mungkin keuntungan yang tidak bisa secara nggak langsung, walaupun PAD mungkin akan mengalami sedikit penurunan, tapi dampaknya juga akan anggaran kita juga, pengeluaran untuk pengolahan sampah juga menjadi sedikit berkurang karena peran serta masyarakat semakin tinggi. Kemudian yang tentang OPD terkait ini, yang pertama mungkin yang dinas sosial ini kita masukkan di dalam, kita undang ini karena akan kita masukkan di dalam tim verifikasi dinas sosial itu, karena ketika nanti ada permohonan dari wajib retribusi itu pasti penilaiannya tentang kemampuan tentang dia masuk masyarakat penghasilan rendah atau enggak, itu kita harus ada data dari BPKS. Jadi kita masukkan tim. Kemudian untuk yang di Skoprindak itu karena ada kriteria penerima insentif kita itu salah satunya adalah pelaku UMKM dan kecil. Mungkin nanti ketika pemohonnya dari pelaku UMKM dan kecil akan kita masukkan di dalam tim verifikasi apakah benar UMKM tersebut bisa dinyatakan sudah tidak mampu lagi membayar retribusi pelayanan kesampahan. Kemudian yang dari PMD, karena kriteria penerima kita juga ada dari desa, kalau kelurahan mungkin di luar PMD ya, desa-desa ya, yang itu jadi kita masukkan di dalam tim verifikasi. Beda mungkin dari kebijakannya tentang adanya petunjuk pelaksanaan insentif retribusi pelayanan kesampahan ini. Kemudian dari BPPKAD itu nanti juga akan menginfokan kalau akan adanya insentif ini, jadi kemungkinan nanti mungkin ada sedikit penurunan. Kalau sekarang sih sudah tercapai Pak, target retribusi pelayanan kesampahannya sudah memenuhi target, tapi mungkin ada sedikit pengurangan setelah nanti dikeluarkannya Pergub ini. Demikian dari Dinas Lingkungan Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Yanti. Jadi sudah dijelaskan oleh Bu Yanti tadi teknis-teknis pengelolaan persampahan secara umum yang mungkin bisa kita perbaiki dengan munculnya kebijakan pemberian insentif. Contoh tadi kalau semua desa itu kita mau bangun urusan sampah apapun bentuk sampahnya, mau sampah atau kesampahan atau kebersihan, itu kita mau mungkin kemauan aja susah gitu. Tapi dikasih insentif mungkin mereka bakalan mau ya, gitu ya. Ya kan selama ini kan untungnya dibangun TKS nanggung ini kok doa aku kok bayar retribusi ya. Ya, jadi secara umum memang di Perda itu bunyi bahwa insentif itu bisa diberikan. Cuman memang tata cara pemberiannya itu memang belum ada. Nah, itu sering sekali kebijakan kita di peraturan daerah itu sering sekali tidak ada peraturan teknisnya. Padahal peraturan teknis itu dia peraturan operasional pada saat tidak bisa dilaksanakan, regulasi operasionalisasinya tidak ada, akhirnya aturan itu mandek, tidak bisa dijalankan karena memang tidak eksekutorial gitu. Peraturan daerah yang dia mensyaratkan ada peraturan teknisnya pasti mandek, kecuali kalau memang tidak disyaratkan ada peraturan teknisnya, itu baru dia memang tutorial dan bisa langsung dilaksanakan.
Yang paling banyak memang insentif, peran serta masyarakat, sanksi administrasi. Itu paling sering di regulasi perda kita itu tidak ada operasionalisasinya. Jadi akhirnya mandek dia, hanya hanya terbatas sebagai kebijakan, mandek di kebijakan, tapi tidak implementatif. Nah ini kami juga terima kasih DLH sudah memikirkan sampai sejauh itu. Makanya kami tadi sampaikan di awal, DLH itu tidak merepotin kami, salah satu dinas yang tidak merepotin kami harus memikirkan peraturan operasional sampai di peraturan operasional itu DLH tidak merepotin kami. Jadi sudah clear apa yang disampaikan Bu Yanti tadi, tugasnya Perindak. Perindak dulu, monggo silakan. Kami silakan. Anda Jamil. Terima kasih dan Bapak Asisten terkait dengan persampahan sebetulnya tadi disampaikan oleh Mbak Yanti. Ada di sini di rancangan perkebunan ada bentuk insentifnya itu cuma pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan retribusi. Yang saya tanyakan, namanya bentuk insentif apakah tidak ada pemberian gitu? Yang saya maksudnya gini, yang terjadi di kami, kebetulan tadi disinggung hanya terkait dengan UMKM. Padahal yang besar masalah persampahan itu adalah di pasar. Mungkin nanti bisa dibuka ke sana, karena pasar bukan hanya di Disko Perindak, termasuk juga yang ada di PMD itu ada 100 lebih jumlah pasar yang menyumbang persampahan yang ada di Kabupaten Gresik. Bahkan kalau lebih khusus ke saya, ke Disko Perindak khususnya di PT Pasar, itu kami mengelola 7 pasar pun itu masalah utama salah satunya adalah sampah. Jadi di sisi lain, kalau kita mempraktekkan insentif ini, di sisi lain kami juga berkurang terkait dengan andai kata saya tarik sampah dari pasar. Di sisi lain kami juga harus mengeluarkan semacam dibilang retribusi, tapi mereka tidak mengeluarkan karcis ataupun apa, tapi kami selalu memberikan kontribusi kepada desa tersebut. Sehingga itu apakah nanti ke depan Pemda itu bisa memberikan insentif untuk kayak tadi komunitas ada TPS 3R dan sebagainya, sehingga tidak mengurangi hasil retribusi itu ke depannya. Sehingga kalau saya dapat retribusi dari pasar, contohnya tadi itu tadi hampir 60% untuk desanya, termasuk juga di pasar Derojo, di Petikan itu juga ada TPS 3R. Masih ada 2 pasar yang bekerjasama dengan TPS 3R. Ini sangat bagus di sisi lain karena memang ada pola pengolahan sampah. Di sisi lain ada beban tadi kontribusi balik desa. Dan mungkin nanti di 5, kalau yang di Pasar Baru dan Kota kan sudah ada TPS sebelahnya, itu kita akan nilai kita dan bayar kita. Jadi itu nanti ada dukun dan sebagainya. Dukun juga menjadi masalah karena memang belum ada TPS 3R, belum ada TPSD, dan desanya, Desa Kalirejo itu mulai tahun depan sudah menutup sampah dari pasar juga. Sementara kita di permasalahan dengan memang tidak punya lokasi, kan lokasi pasar sudah habis, kayak sedaya itu sudah ada lokasi pasar. Terima kasih, itu gambarannya. Mungkin nanti bisa memberikan masukan pada kami atau gimana terkait dengan permasalahan ini. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Langsung ditanggapi oleh Bu Yanti atau yang lain dulu? Yang lain aja. Yang lain dulu lah sekalian. DB Pasar Desa Bergaya. Apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari nanti Pak. Jadi ada beberapa tadi saya baca paling pertama itu ada di pasar 5. Di pasar 5 dan pasar 7 itu kan memberikan kewenangan yang besar bagi verifikasi. Jadi kan verifikasi itu diberi kewenangan untuk menilai, menghitung dan merekomendasikan masyarakat. Nah di situ
kalau dilihat tidak ada standar objektif yang rinci terkait rincian skornya, terus rawan lebih subjektif daripada objektifnya. Nah, maka tidak ada mekanisme yang mendukung, misalkan ada keberatan daripada pihak yang dinilai itu. Misalkan kita menilai bahwa orang itu layak, tidak layak itu, apakah tidak ada mekanisme untuk keberatan atau banding dari pihak wajib retribusi bahwa saya ini benar-benar layak gitu. Terus habis itu mungkin ada masukan adanya SOP penilaian yang lebih rinci daripada skor yang di situ, karena itu lebih terkesan subjektif daripada objektifnya. Itu sih dari ya, nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, kami catat dari PMD variabel ya, kemudian variabel karena khawatir tim itu karena kewenangan timnya itu cukup besar, khawatirnya nanti subjektivitas. Padahal kalau subjektivitas ketemunya 7 orang subjektif itu kan tidak objektif. Timnya 7 Sudah 7 ada objektif. Iya, subjektivitas ketemu jadi satu ya jadinya objektif. Monggo nanti di komentar gitu ya. Yang lain dari Dinsos, monggo Mas, ada masukan terkait kemampuan MBR ya? Iya, MBR. Perhitungan MBR itu di level apa sih gitu? Apa Desil berapa? Soalnya MBR itu kalau kita katakan MBR memang ada beberapa variabel ya. Kalau MBR-nya IMB, PBG itu MBR-nya PBG dan BPATB, MBR mereka itu sampai 7,5 juta, 8 juta atau 7,5 juta penghasilan itu baru MBR. Di bawahnya penghasilan 8 juta, 8 juta kalau bisa, 8 atau 7,5 itu dia baru MBR. Terus gede, betul. Padahal itu gede banget kan, gaji kita aja nggak segitu. 4 juta makasih. Berarti apakah kita MBR? Iya. Nah, makanya itu nilai-nilai MBR itu macam-macam begitu. Kalau kita ngomong di Perda, ya ada ya MBR itu ada di Perda kan punya. MBR itu di Perda PDRD, Perda 8 2018 seingat saya. Kalau ngomong MBR itu ngomongnya posisi di perpajakan. Kalau MBR di Perda ya, perpajakan ya itu kan di BPADB sama ya Perda ya, retribusi juga sih, retribusi itu bunyi searching MBR gitu kayak atau masyarakat bermasalah coba searching itu klausulnya berbeda. Masyarakat berpenghasilan kalau pasal penghasilan ini di sini pengecualian untuk BPATB ini ya atas sedikit yang dikecualikan dari BPATB. Ini pengecualian yang di BPATB itu MBR istilahnya, tapi MBR-nya di sini 8,5. Grade-nya tinggi. Grade-nya tinggi banget. Apakah MBR yang dimaksud di sini itu angka itu? Nah, apakah ini enak ya, Mas? Apa MBR-nya itu masuk di desil 4 atau 5? Satu itu rasanya kurang oke monggo Mas, posisi barangkali tahu posisi data desil 1 kita berapa, 2 berapa sampai dengan 5 berapa, arahan kebijakan
arahan kebijakan itu data set itu sebenarnya di apa istilahnya, untuk peningkatan kemampuan dia di kebijakan pusatnya seperti apa, daerahnya seperti apa, apakah posisi di level desil 4 atau desil 5, barangkali ada masukan itu. Kalau dari NDR kita masih belum punya Pak data. Kalau dilihat dari desil di antara desil 1 sampai 5 Pak. 5 ya, bukan 4 ya. Bukan. Desil 1 sampai desil 5, banyak banget tuh, berarti itu banyak banget. Berapa ratus ribu mas? Sampai dengan desil 5 itu dari jumlah penduduk berapa? Tidak tahu angkanya. Perkiraan? Nanti lebih jelas sih tak tanyakan ini Pak, saya merupakan data Pak. Oke. Jadi terdaftar dalam DTKS itu posisinya dia di level desil berapa? Clear seperti itu. Tapi tidak tahu. Nanti yang paling bagus di banyak. Base-nya sangat banyak. Pendapatan sampai bakalan turun. Anda juga langsung memakai model desil, desil DTKS. DTK, data set. Ekonomi. Oke, monggo Mbak Yati ditanggapi mulai Pak Muhanan. Ya. Untuk yang menjawab yang pertanyaan pertama dari Pak Muhanan di Skuprendak, kalau untuk biasanya pengolah sampah itu dia memungut tarifnya itu sudah ditambahkan dari ditambahkan dari pertama retribusi LH, kemudian ditambahkan mereka dengan pembayar ongkos untuk ongkos pemungutan pengangkutan mereka dari sumbernya ke lokasi mereka, itu pasti sudah ditambahkan. Yang kita bahas ini kan insentif yang ditagihkan oleh DLH, jadi dari TPS yang diambil dari TPS ke TPA, menuju ke TPA. Jadi ketika mereka, kalau masalahnya 1.500.000 nanti rinciannya apa saja, terus yang untuk dibayarkan ke DLH ternyata hanya berapa ratus ribu, itu mungkin nanti dari TPS 3R Rambuboto ya Pak ya. Kemudian yang masalah yang itu Pak, TPS 3R Rambuboto apakah bisa nanti diberikan insentif itu ketika mereka merasa sudah kewalahan atau sudah tidak mampu lagi membayar retribusi dan mereka melakukan permohonan ke kita. Ketika mereka merasa masih mampu, berarti kita nggak bisa memproses apapun Pak, jadi nggak bisa ngasih retribusi insentif ketika mereka merasa dia masih mampu untuk membayar retribusi persampahan. Iya, menunggu permohonan, dan itu pun nanti kita akan melakukan verifikasi, akan melakukan penilaian dari beberapa kriteria, termasuk dari partisipasi pengolahan sampah mereka, nanti masuk ke skala berapa. Yang itu sudah jelas ya Pak? Ya, sudah. Kemudian yang pertanyaan dari Dinas PMD, untuk ini sebenarnya sudah ada sedikit beberapa detail ya Pak di lampiran tentang penilaian verifikasi, jadi tidak langsung subjektif sama sekali, jadi langsung ada kriterianya dari kemampuan membayar, nanti dia masuk di dalam skor yang seberapa, terus dari dampak sosial yang mereka terima akibat pencemaran sampah, akibat fasilitas pengolahan sampah di situ, terus kemudian skor dari partisipasi pengelolaan sampah mereka dan kepatuhan retribusi, itu ada beberapa skor yang harus dipertimbangkan, jadi bukan sama sekali subjektif.
Kemudian di masing-masing kriteria juga akan ada bukti otentik dari pemohon yang harus dilampirkan untuk masuk di dalam penilaian tim verifikasi. Kemudian secara garis besarnya mungkin sudah ada di Pergub Pak. Untuk sampai detail sekali mungkin di SOP, nanti SOP di verifikasi ya, nggak sampai detail semua di Pergub semua. Jadi nanti cara kerja tim verifikasi yang pembagiannya masyarakat berpenghasilan rendah juga yang tadi bayangannya nanti mungkin banyak sekali. Jadi kemungkinan ini juga kan dari permohonan masyarakat yang merasa dia kesulitan untuk membayar retribusi baru mengajukan, itu pun harus dinilai. Kalau ternyata dia walaupun berpenghasilan rendah tapi nggak pernah melakukan pengolahan sampah sama sekali, tidak ada pemilahannya, akhirnya kita tolak. Terus ternyata ada pengolahan tapi cuma sedikit aja, hanya pemilahan atau apa ya, cuman berarti berupa keringanan seperti angsuran atau apa, jadi bukan sampai pemotongan, hanya keringanan bisa diangsur atau bagaimana tetap bayar gitu. Jadi nanti ada beberapa kriteria juga, ada beberapa bentuk insentif juga berdasarkan penilaian tim verifikasi yang membuktikan dia itu masuk di skor yang apa, yang hanya keringanan saja, keringanan angsuran, bisa nyicil atau penundaan pembayaran atau sampai potongan diskon atau bagaimana, itu pun dari hasil penilaiannya nanti masuk di dalam skor yang berapa. Partisipasi, terutama yang persentase terbesar di partisipasi pengelolaan sampah mereka. Jadi tidak hanya dia miskin gitu aja langsung mohon untuk dikasih bentuk insentif apa gitu langsung kita ACC. Jadi memang harus benar-benar masuk di dalam skor yang besar sekali untuk mendapatkan diskon. Kalau yang kecil-kecil aja hanya keringanan, angsuran atau lain-lain. Nanti yang dapat kriteria sampai tulis 5. Oh iya, salah. Yang apa Pak? Salah ketik. Yang ini bentuknya insentif kan, yang pengurangan keringanan bentuk insentif. Iya betul, tidak direvisi angkanya. Oh angkanya ya. Kan si 6 apa sih? Itu jawaban dari kita. Mungkin Pak Pram dari kami. Tadi Densus tadi kan sama yang Iya, Densus nanti. Iya, nanti mungkin dimasukkan di SOP ya. Nanti setelah ada terbentuk tim verifikasi kita bisa rapat. Lebih baik skor 5 paling besar sendiri itu ketika dia terdeteksi di desil berapa. Nanti kalau dia mendapatkan skor 4 itu di desil berapa, apa tetap itu, tapi ini penghasilan mereka yang ada di bawahnya. Jadi begitu Pak Pram, nanti mungkin detailnya di SOP ketika kita sudah membentuk tim verifikasi rapat. Kemudian itu pun juga nanti dilihat partisipasi pengolahan sampah mereka, walaupun penghasilan rendah tapi mereka nggak mengolah sampah atau hanya pemilahan, ya berarti nggak sampai diskon. Tapi kalau penghasilan rendah tapi memang dia sampai mengolah sampah, kompos dan lain sebagainya, bisa dipertimbangkan mendapatkan diskon. Jadi mungkin nanti detail sekali ketika rapat verifikasi untuk pembuatan SOP. Ya. Saya menurut yang di pasal 4 ya, seperti ya. Kan ini ada 4 kelompok yang kemudian diberikan yang istilahnya penerima insentif ya di sini. Akan lebih mudah sebenarnya ini itu selaras dengan seperti yang ada di lampirannya Perda gitu ya. Sehingga kalau kemudian kita misalnya wajib retribusi ini kan banyak ya. Kalau saya mau bacanya, apa yang dimaksud ini adalah rumah tangga, jadi kayak wajib retribusi yang bermukim ya. Berarti ini rumah tangga gitu ya. Yang dimaknai rumah tangga, atau kemudian ada penjelasan bisa jadi wajib retribusi yang lain. Karena wajib retribusi ini cukup ini banyak kan gitu, di lampirannya Perda itu. Termasuk desa, kelurahan. Desa ini yang dimaksud adalah masyarakat satu desa begitu, karena desa kan tidak membayar retribusi desa itu.
dia bukan WN. Bukan wajib retribusinya kan desa. Jadi ingat, dia bukan WN. Iya. Catat seperti ini. Iya. Jadi kan sebenarnya kan lebih kalau gampangnya itu sama dengan yang ada di inilah kriteria yang ada di wajib retribusi, mana yang kemudian akan diberikan gitu ya, misalnya rumah tangga begitu ya. Nah, kalau kemudian kalau di sini istilahnya bukan pelaku usaha mikro dan kecil, malah kalau yang di itu ya, yang di lampirannya Perda itu. Atau ini kemudian dikelompokkan kembali ya, tapi kemudian nanti mengacu ke ini lampiran Perda itu. Iya, empat variabel. Mungkin maksudnya gini. Ini Pak, ini kan kalau yang di pasal 4 atau dan juga pasal 6 itu kan penerimanya, wajib retribusi yang menerima itu dari bisa pemohon dari pelaku usaha mikro, masyarakat berpenghasilan rendah, atau yang dari wilayah terdampak fasilitas kesampahan dan desa, kelurahan atau kelompok masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah. Tapi kalau yang di lampiran itu poin-poin kita menilai, kriteria penilaian seumpama dari pelaku, ada pemohon dari pelaku usaha mikro dan kecil yang menyatakan dia sudah tidak sanggup lagi dari penghasilan mereka untuk membayar retribusi sampah, akan kita nilai dari kriteria-kriteria yang ada di lampiran Pak, dari kemampuan membayar mereka, ada di skor berapa, kemudian partisipasi mereka ada di skor berapa. Jadi beda Pak, kalau yang di pasal 4 dan 6 ini penerimanya itu pemohonnya dari mana, kemudian kalau yang di lampiran itu cara kita menilai pemohon itu kriterianya ini mendapat skor berapa, ini berapa gitu Pak. Ya, saya memang itu berbeda, tapi kan saya maksudkan yang di pasal 4 ya. Iya. Jadi kayak yang di ini ya, yang di misalnya di usaha mikro dan kecil gitu ya. Iya. Padahal kalau kita bayangkan usaha mikro dan kecil itu, kecil aja itu sudah sampai berapa? 5 miliar mikro ya? Iya. 5 miliar. Iya. Kecil itu mungkin sampai berapa? 50 miliar ya? 5 miliar 50 ya, Ya. menengah. Bayangkan jadi itu sangat sekali gitu. Luas. Sangat luas sekali kalau di sini. Tapi kalau kemudian pakai asumsi yang ada di ini di Perda ini kan, misalnya itu di bisnis ya, ada perdagangan ya, rumah makan, kemudian ini ada penginapan, ada ini kegiatan lainnya gitu ya. Berarti apakah ini ada bisnis kecil? Nah, sementara yang menjadi ukuran sebenarnya di sini besar kecil atau yang lain itu adalah di sambungan daya listrik gitu ya. Ini sesuai yang Iya, perhitungan Mendagri tata cara perhitungan retribusi. Ya, itu apakah kemudian nantinya dasar pengelompokan ini tidak lagi menggunakan ini ukurannya daya listriknya ini, misalnya untuk menentukan ini miskin atau tidak, karena di atas ya, paling atas itu rumah tangga, miskin ya, kelas bawah, kelas menengah, kelas atas itu ditentukan dari ininya daya listriknya. Jadi apakah kemudian ini yang maksudnya, kalau saya apakah nggak kemudian pakai nomenklatur yang ada di dalam Perda ini aja, yang di ABCD ini. enggak maksudnya Lampiran Perda ini berarti biar sama wajib retribusi, pengelompokan wajib retribusi itu dengan nomenklatur yang ada di Perda. Jadi kita tidak buat pengelompokan baru yang lain gitu, baru lagi dan setiap jenis wajib retribusi 4 yang ditetapkan, 4 atau 5 yang ditetapkan ini, itu tata cara penilaian variabelnya ya seperti yang ada di lampiran gitu kan. Jadi mungkin yang di pasal 4 ayat 1 huruf A sama B itu ya Pak ya, mungkin kita sesuaikan dengan yang lampiran Perda. Kalau Iya, untuk soalnya yang C itu wajib retribusi yang di wilayah terdampak fasilitas kesampahan yang kita ya kayak TPSP Belanrejo itu, jadi nggak ada di Perda, di lampiran Perda PDRD.
Kemudian juga yang dia kelompok masyarakat yang aktif sekali mengolah sampah, malah hanya sedikit dia soalnya memang membuang di TPA karena hanya residu yang sedikit, karena dia sebagian besar sudah dikelola sendiri di sampahnya yang memang berhak untuk mendapatkan insentif karena memang dia kontribusi sampahnya sangat sedikit. Jadi kalau di Perda itu menerima insentif itu memang yang AB itu nomenklatur resmi di Perda. Nomenklatur resmi kok benar? Iya, Di, benar ya? Coba. Oh ya, yang tadi DR ya, tadi ditampilkan tadi loh, Perda PDRD tampilkan. Perda PDRD-nya itu Bukan yang kata-kata nomenklatur SDR tadi. resminya. Yang masyarakat. Bukan insentif. Apa yang di PDRD itu pelaku usaha, coba cek searching aja pelaku usaha gitu. Terus di atas gitu. Sekitar pasal. Terus mikro Iya, mikro coba atas. Lalu kan pasal insentif, di pasal insentif. Jadi mau aku sesuai Perda juga. Hah? Sehingga Perda masyarakat oh ya mesti yang awal. Iya, itu. Nah ini loh, Ah. ini loh. Ini kan insentif fiskal itu pertimbangan diberikan itu kemampuan bayar, kondisi objek, mendukung melindungi pelaku usaha mikro, mendukung kebijakan daerah. Jadi yang dimunculkan di Perpuknya itu sebenarnya kayak mendukung kebijakan daerah. Itu artinya kalau semua daerah mau bikin TPST dan kita kesulitan, TPA kita kesulitan nyari tempat, akhirnya dikasihlah kebijakan pemberian insentif di lokasi itu. Nomenklaturnya sebenarnya sama ini dengan yang di Perpuknya tadi itu. Untuk yang mikro dan ultra mikro, tapi nanti mau kecil, Mikro dan kecil. Mikro Iya. dan kecil. Saya jadi mikro dan ultra Mikro. Iya. bukan kecil. Berarti enggak. Ya, benar. Mikro. Kebijakan daerah dalam pengentasan kemiskinan, makanya kita taruh di situ ada MBR. Tapi MBR-nya sampai di posisi apa? Nah, kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah itu nanti barangkali ya di lampirannya itu kalau dia desil 5 berarti dia dapat poin 5%. Kalau dia di desil 4 dia dapat poin 10%. Sama kayak Iya. gitu. Nah, itu kan maksudnya Iya. didetilkan sampai dengan Iya. model seperti itu. Jangan di SOP, tidak boleh di SOP. Tidak boleh di SOP. langsung. Iya. Tidak boleh di SOP. Ini kan masih saya range ya di lampiran itu. Di range skor 1 sampai 5 Iya, tadi iya. persentase. Iya kan? Iya. Di range itu dan detailnya dari range skornya itu didetailkan juga di sini. Iya. Jangan di SOP. SOP itu tidak ngomong masalah, tidak menetapkan variabel apapun. Jangan. SOP itu hanya standar operasional pelaksanaan kerja tim dan SLA-nya, service level agreement-nya tim. Gitu. SOP itu kayak gitu. Jadi nanti di pasal yang tinggi kasih klausul kepala dinas menyusun SOP untuk pelaksanaan tugas tim gitu ya. Kata begitu.
ya jadi buka di bawah. Nanti tambahin aja. Kamu kayak nah, di bawahnya situ. Jadi ayat Ah, ayat berapa? Ayat. Tidak apa-apa. Nah, tulis aja. Masuk ke pelaksanaan tim. Sementara itu pelaksanaan tugas tim. Dan nanti dari 4 wajib retribusi, jenis wajib retribusi itu nanti dia bakalan dinilai dengan 4 variabel yang ada di belakang, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Kalau seumpama memang ada kriteria yang berbeda-beda, maka boleh dinyatakan untuk yang ultramikro matriks penilaiannya pakai kriteria ini. Untuk masyarakat terdampak kriterianya seperti ini boleh ditaruh di bawahnya ini. Iya. Jadi dirincikan nggak 4 kriteria ini untuk menilai semua jenis wajib retribusi. Gitu maksudnya Pak Menurut tadi gitu. Tidak semua kriteria yang ada di sini itu untuk menilai semua jenis wajib retribusinya. Semua kriteria, semua. Tapi dari DPR inginnya semua pemohon di kriteria ini, penerima ini harus dinilai dari semuanya. Oke. Termasuk ya. Paham, maunya dia seperti itu. Iya. Tapi masukan kami, Heeh. contoh nih, pada saat MBR, pada saat desil, sampai mau mengharapkan apa kepatuhan retribusinya dia? Kriteria penilaian kepatuhan retribusinya dia sampai mengharapkan apa dari mereka? Berarti kan dia akhirnya mendapat yang kriteria 4 itu poinnya kecil sekali. Gitu. Satu. Dari Kriteria, seumpama kriteria apa di dampak sosial lingkungan mereka? ya berarti akhirnya mereka yang di poin-poin itu poin skornya dia sedikit tidak maksimal. kecil ya, akan kecil. Apakah ada kriteria lain? Contoh gini loh, saya bayanginnya malah gini, Pak Muni tadi benar. Apakah desa itu sebagai, sama yang katakan sebagai desa itu bukan wajib retribusi loh ya? Desa, kalau kelompok masyarakat bisa jadi, tapi apakah ada kelompok masyarakat yang jadi? Kecuali dia Pokmas yang punya domisili bank sampah. apalagi kecuali kalau dia Pokmas dia domisili punya domisili. Desa kelurahan sampai menetapkan dia sebagai ini kan maksudnya kan karena dia terdampak ya baik itu masyarakatnya maupun desanya karena dia terdampak makanya ada insentif, kenapa tidak ditetapkan aja langsung dia dapat bupati langsung menetapkan sesuai dengan produk ini maka bupati menetapkan masyarakat satu desa mana tuh belahan Secara jabatan. Secara jabatan berdasarkan ini boleh secara jabatan jadi dia tidak pengajuan, Bukan masuk di poin yang ayat atas permohonan sendiri. Betul, aku nulis Mbak. Iya. Tulis lagi ya, mana Iya, pasal iya. biro. Betul. Jadi tidak perlu langsung aja bupati menetapkan. Jadi kayak desa Anduboto, dia kan memang mandiri sekali mengelola sampah. Jadi mungkin bisa Pak Bupati memberikan penghargaan langsung menetapkan Benar. desa sebagai bebas Betul. atau diskon retribusi berapa. Benar, seperti itu. Dan Jadi bukan hanya kita, itu banyak objek lagi kayak puskesmas juga ke sana. Itu juga kontribusi juga sama. Bahkan nanti bisa tempat-tempat lain yang bisa bekerjasama dengan Maluboto. kalau seumpama mereka sudah di Pasar CPM sudah dikasih. pelayannya itu adalah desa, Iya. PPS juga ya.
Randu Boto, apakah dia juga masuk sebagai wajib retribusinya Ella? Iya, karena dia itu membuang sampah ke TPA, terus di TPA ditimbang berapa yang dibuang oleh TPS. Artinya yang jadi wajib retribusinya adalah TPS 3R. Iya, TPS 3R-nya. Tapi puskesmas nggak tentu. Pasar kan Bukan. masuk. Pasar nggak masuk. Itu karena jasa TPS 3R ini untuk mengolah sampahnya Namanya mereka. jasa pengelolaan kita. Jasanya dia. Jadi TPS 3R dia bayar ke TPS 3R-nya. Untuk jasa pengelolaan, bahasanya gitu. Sebenarnya ini kan bias gitu ya di pasar itu. Pak Manan menarik 5.000 Ya. pasar. Ya, Nah, 5.000 itu harusnya kan ya. Kalau menurut perdanya kan di stop LH harusnya. Tapi enggak dikelola keamanan bayarnya maksudnya dikelola pasar lah, Ya. bukan pribadi. Ya. Dikelola pasar yang bayar ke TBST. Ya. Padahal kalau berdasarkan tarif 5.000 ini harusnya bayarnya ke LH. Bukan bayarnya ke ini, maksud jadi kan nggak tercatat jadi pendapatannya dinas ini apa jenenge Krida enggak Ini kan udah tercatat Pak, ini kan baru kemarin setelah peresmian pasar itu dan juga pas juga ditutup sama TPS Desa Mlimna karena sudah penuh itu masalahnya per kemarin per Januari itu. Ini masalah juga nanti berkembang juga ke pasar-pasar yang lain juga karena kita tidak punya itu. tidak apa-apa itu secara teknis Selesaikan adat ya. Selesaikan adat dulu ya. lagi tadi saya menyarankan ya monggo kalau yang satu ini pelaku usaha misalnya tadi disesuaikan jadi perusahaan mikro sama apa ultra mikro ya, tapi itu tadi PR-nya pada penjelasan atau kemudian pakai mikro yang misalnya batasnya tadi 5 miliar gitu misalnya. Kalau kecil 5 miliar Pak. Kalau kecil 5 miliar, kalau mikro 1 miliar. Iya, 1 miliar. Dia pakai itu batasannya atau pakai listrik kan begitu ya. atau PBB. Terus kemudian retribusi yang termasuk wajib retribusi yang terdampak bencana dan terjadi. Ya ini yang bukan sama. Ini yang baca di antara pasal 6 sama pasal 4. Kayaknya segitu. oh iya. Ya, iya. Oh iya Ki. Oh iya. Enggak. Oh itu yang atas besarannya gitu ya. Ya. Aduh, ini sudah ngerti cara Pak. Jadi memang antara pasal 4 dan pasal 6 itu membingungkan. Karena pada penerima insentif dan besaran insentifnya ternyata ada satu yang keplejo. Kalau besaran pengurangan itu dia membagi itu jadi 4, nah penerimanya ternyata 5, gitu kan? Nah itu tadi yang tadi kan kami di awal kami sampaikan Yang C gitu. memang secara materi muatan kami tidak ada masalah, tapi secara teknik perancangannya memang ada beberapa yang harus kita spesifikkan, termasuk yang ini Yang C. 4 dan 6 karena bayangan kami ini membingungkan pembaca. Pak mendengar cukup lucu. Berarti kriteria penerima insentif dulu aja ya Pak. Nah, Kalau masih salah. itu bener kan? Bener aja. Aku mau Yang HP mau soalnya ya kriteria penerima baru besaran. Oke. Jadi antara dulu kan penerimanya dulu. Siapa yang punya hak untuk dapat menerima baru haknya berapa? Jadi nggak apa-apa nanti dikonstruksi ulang. Yang penting materi muatannya kita sepakati. Akhirnya jadi bingung kok. Dijelaskan pasal Sama DTKS-nya tadi di sini. Desil bagaimana? Desil Iya, berarti semuanya nanti di dalam lampiran yang dijelaskan di Iya. lampiran ya untuk kemampuan keuangan, kemampuan ekonomi dari
wajib retribusi itu dihitung dari kalau dia perorangan maka dihitung dari dia di posisi desil berapa, gitu kan? Nah kalau bukan perorangan, dia tidak punya desil, paling desil. Agak desimal. Iya, kalau perorangan, Kelompok masyarakat. kan dia tidak ada desil. Saya membayangkan ini ya, saya Atau membayangkan surat keterangan. untuk warga ini, ditarik langsung oleh dia lah. Nah, Yang gimana Pak? yang warga rumah tangga ini, miskin ini ditarik langsung nggak sama ya? Uangnya pengumpulannya enggak ya kan lewat yang Iya, pengumpul lewat itu kan? desa. Ya kalau yang di desa lewat kepala desanya Pak, stop ke kita. Lah, Yang sekarang oke ya. Ini kalau mungkin yang terutama yang pertama ya, yang nanti akan desa itu kan satu wilayah aja ya, Iya, satu sedangkan desa. satu desa, satu RT itu ada yang kaya, ada yang miskin. Berarti nanti akan melaporkan, oh si miskin itu jumlahnya 10, jadi sembayar si kaya aja gitu. Bayarnya ke desanya Ya, gitu. karena Iya. kalau yang pemohon untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu sebenarnya per orang Pak. Iya. Kalau yang Per orang kan sampai narik Narik per desa. orang, Narik narik desa, di Pak. Oh iya, narik berarti kan beda nol itu loh. iya. Beda nol ini kayak gitu juga. Itu bayangkan rumitnya nanti diimplementasi. Bayangkan rumitnya diimplementasi karena menariknya tidak langsung ke wajib retribusi yang rumah tangga gitu. Tapi ini dikelompokkan oleh desa kan gitu, atau dikelompokkan oleh siapa kan? Oke. Nah, nanti sebenarnya yang tahu miskin dan tidaknya kan ya di desa ini gitu. Oh bisa, kan mereka itu secara individu ya, ini masyarakat berpenghasilan rendah itu secara individu mengajukan permohonan ke kita, kemudian hasil dari SK Bupati yang dia ketetapannya ternyata keputusannya masuk di kriteria bentuk insentif apa, kemudian kita sampaikan ke tembusannya ke kepala desanya bahwa yang rumah tangga yang itu pemohon itu gimana? Existing Kalau saya ini ini ya memang ini belum didapatkan, tapi asumsi saya akan menjadi rumit. Di desa itu akan menjadi apa ya, kayak iri gitu ya. existing desa itu kan per RT gitu Pak. RT kata 5.000-an, kalau di desa itu ada 800 soma gitu ya, rumah itu 5.000-an, itu per RT store ke desa. Dan itu pun tapi kalau belum semuanya ke retribusi daerah, ada juga yang disampaikan semuanya, itu belum maksimal. Ada Ya, yang ada, untuk ya. penggledeknya Nah, betul. ternyata terdiri dari D narik 10.000 Nah, untuk kami narik penggeledek 10.000. berapa, ternyata yang disetorkan ke LH yang 2.500 masih gitu prakteknya gitu. Ya tetap itu nanti narik ke desa. Padahal sama dinarik warga itu bodoh, kata 10.000 aja per soma atau 5.000 aja per soma. Itu Coba keputusan. rumah tangga 450 kali ya, 2.500 2.500 keputusan Bapak. SST ini Penetapnya siapa di sini? yang SK Bupati. Nah, kalau dia ternyata bisa sampai bebas seluruhnya atau cuman angsuran keringanan, ya 2.500 per bulan. sekali Lari 5.000 nunggu itu SST ini gitu. Tapi kan apa ya, Ya, rambut dari itu tugasnya sampling Pak. yang sekarang kan kayaknya nggak ada ya ngajukan Saya nggak tahu yang apa bentuk itu individu lagunya. gitu loh masyarakat itu. Karena Yang- memang pembayarannya nggak langsung individu bayar. Iya. Iya. Beda sama PDP. Kalau PBB kan langsung bayar gitu orang per orang. Jadi kan pembayarannya kolektif kan gitu ya. Iya, kolektif Pak. Kolektif dan Dikumpul juga desa. tidak dikasih tanda penerimaan retribusi per warganya juga nggak Nggak dikasih. ada Pak, pokoknya sembayar 5.000-an. Tapi kalau gimana Pak? Kode sih Indonesia. Pemberian insentif itu masyarakat penghasilan rendah juga berhak untuk memohon. Tapi kalau di kota nggak tahu, kalau mungkin rumahnya kan di kota gimana? Sama kan ada. Terus kalau Iya. dijadikan satu desa juga kan ya macam-macam, ada yang kaya juga kan kita nggak boleh ngasih insentif Dan sama. banyak. Itu bisa dilakukan ketika pembayarannya langsung ke JLH.
Tapi kan dalam prakteknya kan tidak langsung ini, karena LH tidak langsung mengambil dari masyarakat di depan rumahnya, akhirnya lewat itu kan, lewat desa itu tadi ya, lewat RW gitu. Nah itu di kota pun belum bisa maksimal, mana desa. Maksud saya kalau dihapus dari penerima itu, daftar kriteria penerima ini, kan soalnya di perdanya pun mereka berhak gitu loh Pak. Ada potongan tadi. Iya, mereka berhak dapat insentif. Kalau misalnya masukkan, Iya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, selesai, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Cuman saya membayangkan Praktek. Ya, prakteknya prakteknya nanti memang ya kayak apa, apakah kemudian ini nanti efektif bisa diberlakukan atau enggak gitu. iya, akhirnya prakteknya itu ya SK Bupati itu nanti kita tembuskan ke kepala desanya, untuk kepala desanya nggak menagih rumah yang benar-benar miskin itu, yang Padahal itu retribusi yang dibayar ke Pemda. Tapi untuk ininya, untuk dari depan rumahnya ke Oh iya, itu lain. GDK-nya, berarti kan dia tetap harus dibebani biaya itu. iya itu akhirnya mereka hanya membebani berapa penggeledeknya itu mungkin 5.000 gitu. Soalnya kemarin itu kejaksaan Pak, kejaksaan itu menemukan kalau tarikan desa itu 10.000 kan, dikira itu 10.000 disetorkan ke LH semua, padahal mereka baca pada PDRD itu 2.500, 5.000, 7.500. Akhirnya kejaksaan tahu kalau itu ternyata itu terbagi-bagi, ada untuk penggerobaknya mereka, untuk ternyata biaya pengepulnya di desanya yang disetorkan ke LH ternyata cuma segitu gitu. Jadi di store PLH itu penerimaannya ini ya berdasarkan ya, tapi ada rinciannya Pak. Yang voltase sekian itu dia berapa rumah, itu dikalikan berapa rumah, 2.500 kali berapa rumah. Kemudian yang 5.000 kali berapa rumah. Terus yang itu berapa, akhirnya 1 bulan itu dia harus bayar segitu. Itu ada ya? Ada, jadi ada rinciannya. Ada ya? Ya, kemarin kejaksaan juga minta rinciannya itu tiap desa. Jadi nanti prakteknya mungkin gitu Pak, SK Bupatinya yang dari, kalau beneran ada yang berani memohon ya masyarakat, selama ini sih nggak ada yang sampai sepengetahuan itu ada mau memohon di Dinas Lingkungan Hidup satu rumah gitu memohon karena dia benar-benar tidak mampu sekali ya. Tadi cukup sampai taman dari. Ya. Cuma ya, akhirnya tetap bayar yang penggeledek saja. Jadi 10.000 mungkin akhirnya nanti setelah mendapat SK Bupati dia cuma bayar 5.000 saja. Karena urusan dengan RT-nya, penggeledeknya, bukan urusan dengan TR. Kalau ternyata berupa SK Bupatinya berupa pembebasan, kalau angsuran ya. Kalau ternyata nggak miskin sekali sampai talan nggak bisa mampu bayar 2.500 ya. Oh, nang Ya berarti kan hasilnya nggak di ACC Pak. Tapi kalau membuktikan Masuk nang bupati kok nang dinas sama nang kepala bidang lho. 5.000 Pak. berapa 500 kepala dinas Pak, SK kepala dinas itu tambah seneng. Atau dari 4 coba, 4 itu siapa aja? 4 kelompok tadi siapa aja? MPR. Pasal 4 Pak. Nah, apa terdampak bencana atau kahar atau yang dia mungkin ya terdampak fasilitas itu keputusan bupati karena dia bakalan ngomong Banyak orang, banyak kakak. ya Banyak kakak, satu iya. desa dia Satu desa. tetapkan semua Itu SK Bupati ya. Kalau Ya. per orang ini dampak dan kahar, kalau semua dampak dan kahar itu Ya. mau dikasih ke bupati. Ya. Untuk yang karena dia miskin atau pelaku usaha mikro, ultra mikro cukup di Kepala dinas. Kalau PT ya. Oh. Umpama seperti itu. Iya, itu iya, iya, maksud betul. saya. Aduh, kalau PT Mbak acuan dulu. Nanti kalau untuk yang C dan D bupati, Iya. untuk yang mikro, ultra mikro sama MPR biar Kepala dinas. saja. Umpamanya seperti itu. Boleh, Pak? Boleh. Jadi didelegasikan langsung. Gitu. Didelegasikan langsung sama Pak Bupati. Sama di perpajakan juga seperti itu. Kamu ya? Gede ya nih gue ya, sih. Bupati kok nggak ya? Gitu nggak ada. Jadi kalau 500.000 cukup di kepala dinas, di atas 500.000 di bupati. Oh no, juga ada model seperti itu di perpajakan.
Itu memang UPT yang harus duduk-duduk yang baru. Tidak saja mau ya, jadi nanti ikut sudah itu baru sampai kan ada 5 jadinya ya 5 sampai yang 5 juga Termasuk yang desa. desa itu yang nanti istilahnya juga disesuaikan wajib retribusi juga kan nggak Iya. mungkin ngasih kelompok masyarakat. Termasuk desa lagi. Terus yang berikutnya itu adalah yang ini ya, yang terdampak di wilayah fasilitas persampahan ini. Ini gambarannya hanya di lingkup satu desa saja, atau bisa lebih dari satu desa, Karena kedekatan yang bisa jadi. atau ini ditetapkan dengan kami satu mau dinyatakan ya wis wilayah itu desa gitu misalnya. Ada di ayat itu Pak, kalau yang kalau yang poin wajib retribusi yang Ya, di wilayah wilayah terdampak itu terdampak. diajukan bisa secara kolektif oleh kepala desa, atau kalau di TPST-nya di kelurahan ya berarti oleh lurahnya. Jadi satu desa itu yang mengajukan. Tombol desa itu Tombol desa. oleh saudara. Nah terus yang ngajukno Ya. dua kepala desa. Ya nggak apa-apa nanti perhitungannya berarti kan dia masuk yang skor apa, yang ini ternyata sampai diskon berapa persen, yang ini ternyata cuma angsuran gitu. Karena yang ini dekat sekali dengan TPST, area radiusnya, yang ini agak jauh. Nah itu tadi radiusnya berapa misalnya kilo atau berapa ratus Iya, meter. kemarin tuh ya gitu persepsinya, kalian terlalu detail yang di itu kan ini sementara masih skor saja yang di Perbu, saya kira detailnya bisa di SOP, ternyata nggak bisa ya. Nah, Sama ini yang coba yang di pasal 6 ayat 5 ya, kan itu dijelaskan di situ Pak. Ada lagi kemampuan keuangan daerah apa aja di kan kalau kemampuan daerah kan semua ini sebenarnya nggak hanya di sini aja. Iya. Atau di ini ya, kalau di UKL UPL itu ada enggak ini? Biasanya kan TPST kan ada UKL UPL ya. iya. Itu ada enggak lingkup terdampaknya wilayah mana saja begitu, ada enggak kalau misalnya berdasarkan itu misalnya? Dokumen UKL Oh kan masuk ada terdampak di UKL UPL itu. Sing jadi misalnya Ya, nanti kita tanyakan Pak ya, soalnya kan habis ini mungkin rapat lagi untuk lebih spesifik tentang lampiran itu Pak. Tadi kan masih range skor saya, mungkin lebih detail kan nanti kita lihat juga di dokumen UKL UPR bagaimana pembagiannya terdampaknya. Dan kan bisa jadi kan mulai dari fasilitas persampahan itu kan mulai dari TPA gitu kan, ada TPA kan yang besar luas kan itu mungkin beberapa desa, atau kemudian yang berikutnya TPST, mungkin TPST mungkin hanya 1-2 desa yang bersebelahan. Kemudian ada lagi misalnya tempatnya bahwa yang di desa lebih kecil lagi TPS misalnya. Aku ke sebelah TPS kena ini misalnya kan begitu lah. Apakah itu juga ini ada kriteria 3 macam kriteria itu sesuai dengan ini selain itu apakah kemudian misalnya bank sampah apakah sudah masuk ini misalnya udah nih bank sampah di dekat rumah atau bisa apakah dimungkinkan sampai jangkau itu atau dibuat secara umum aja jarak berapa meter Iya, gitu. berapa. Iya. Itu saya kira terus aktif ya, aktif dalam pengelolaan itu sampai ini agak lebih detail gitu ya, ada 3R kan, Iya. tentang sampah ya. Ini sih sudah secara sepintas sudah nampak sih ini organik, non organik penggunaan, terus di tingkat rumah sama dengan ada 3R ini.
Nah, ini yang dengan penerapan Bupati itu kan sebenarnya itu 7 itu ya, 7 barangkali itu kan tadi yang tadi ditambahkan yang selain yang itu tadi yang bencana, terus kemudian yang NDR sama pelaku usaha itu. itu nanti yang ada kepala dinasnya Iya, sama kepala yang dinas. itu ya di situ. Terus yang substansialnya itu yang lain ada lagi tinggal proses ini. Ini Kebijakan hari bijak. Ini Pak, ini Pak. Dengan suara merdunya. Waalaikumsalam. Mau menanyakan terkait dengan di pasal 4 ayat 2 itu bahwa jika keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan dalam bentuk angsuran atau penundaan pembayaran. Untuk keringanan ini dalam bentuk angsuran dan penundaan pembayaran, mekanisme untuk penagihan itu mungkin bisa didetailkan lagi Pak, dan juga penundaan pembayaran hingga berapa lama apabila misal dalam yang pengurangan untuk yang kriteria penerima insentif ini apabila dia menerima keringanan itu kira-kira nanti penundaan pembayaran itu hingga berapa lama dia wajib harus membayar, dan semisal dia tidak mampu membayar itu nanti apakah ada sanksi atau seperti apa. Kemudian untuk yang kriteria penerima insentif bahwa di situ disebutkan desa, kelurahan atau kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pengurangan dan pemilihan sampah. Untuk kelompok masyarakat yang aktif ini sebagaimana di ayat 6 bahwa disebutkan salah satunya yaitu bank sampah. Seperti yang kita tahu bahwa bank sampah itu bisa aktif bisa juga tidak aktif Pak. Dan dalam pergub ini disebutkan bahwa untuk proses monitoring itu hanya 1 kali. Bagaimana jika dalam bank sampah itu entah sebelumnya atau sesudah monitoring dilaksanakan itu ternyata tidak aktif, apakah dia tetap diberikan insentif itu atau seperti apa. Kemudian terkait dengan kebijakan mungkin bisa diberikan pertimbangan untuk area-area berisiko sanitasi yang ada di dalam desa itu Pak. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mbak Yanti, boleh ditanggapi? Dijawab Mbak Yanti. Ya, untuk detail angsuran sama penundaan pembayaran mungkin nanti kita detailkan lagi juga sama kayak yang pengurangan, persentase pengurangan. Yang untuk keringanan juga nanti akan lebih didetailkan angsurannya yang berapa bulan, yang penilaian ini skor segini itu berapa bulan, skor di bawah 55% yang sekian itu berapa bulan, nanti akan kita detailkan. yang terdampak sanitasi mungkin nanti dimasukkan di dalam detail kita yang dampak lingkungan itu ya, nanti kriteria dampak lingkungan itu akan kita Secara spesifik yang apa area berisiko sanitasi itu yang menurut kita? Itu ada di dalam dokumen general atau SSK. Jadi memang ditetapkan ada berisiko sanitasi itu ada persampahan, ada air limbah. Jadi memang ada misal di dalam itu ada berisiko nomor 4 di suatu desa itu Pak. Di desa itu 4 itu sangat tinggi. Jadi memang di situ itu terkait dengan akses persampahan misal itu memang butuh perhatian khusus gitu Pak. Apakah nanti di dalam suatu desa ketika memang dia merupakan area berisiko sanitasi diberikan insentif khusus atau secara khusus itu Pak biar dia itu untuk meningkatkan akses sanitasi di desa. Apakah itu bisa dijadikan pertimbangan? Oke, begini. Saya mungkin dengan nggak kerasa, saya dari awal saya nggak ngomong masalah kebersihan. Mungkin dengan nggak kerasa. Dari awal saya kalau nyebutin judul saya nggak ngomong kebersihan, tapi saya ngomong persampahan. Padahal judulnya ini
kebersihan. Tapi kebersihan dari persampahan, tapi ini nggak terasa sih kalau itu ya gitu banyak kan jelas mau sampai saya mesti ngomong persampahan meskipun di judul tadi di awal. Nah, kalau memang bayangan saya sanitasi itu sebenarnya urusannya kebersihan atau persampahan? Kebersihan. Karena memang di kebersihan persampahan itu memang ada dua. Iya. Ada dua Tinja sama. pemangku. Nah, Sanitasi yang diampu sama si di perda ya, di perda retribusi itu memang ada dua. CKPKP. CK dan DLH. jangan Itu sih persampahan. Pada saat persampahan ini ngomongnya ke DLH. Ngomong kebersihan, kalau menurut perda ini kita ngomong perda retribusi, jadi di atasnya ini dia ngomong kebersihan itu ada pelayanan persampahan sama bawahnya sanitasi, gitu ya. Nah, di dalam kampus ini yang di kebersihannya. Saya setuju pada saat ada indikator lain untuk penilaian penentuan apakah dia itu bisa diberikan Tapi jadi kaitan dengan tidak. sampah harusnya cuma dampak sampah yang jadi pertimbangan. Kalau dia berdampaknya sanitasi, ya harusnya ini insentif yang insentif CKPKP yang harus ngurus. Kenapa sih saya nggak belum? Iya. sama mesti Berdampak sampah. Contoh ini. Iya, berdampak sampah. Sampai mengeluarkan nggak? Saya nggak tahu istilahnya. Si perusahaan itu dia punya batch platinum, gold, apa itu istilahnya? Proper. Apa itu? Proper. Apa proper? Predikat. Oh, Singkatan. singkatan nih, proper. Proper ya, tapi itu singkatan ya? Iya, singkatan. Ini sepemahamanku, aku lali ya. Ada siapa ya? Tapi aku bayangkan aku ternyata di pengelolaan lingkungan Program ya, penilaian peringkat kinerja perusahaan. itu kan lingkungan. Lingkungan bukan? Lingkungan. Apa hubungannya lingkungan kalau BTS tidak sampai tak itu sanitasi CKPKP. Kenapa sampai dituruti PTSP sampai juga gak protes begitu? Padahal di penilaian insentif penanaman modal itu clear perusahaan dengan batch platinum semua nggak kerjaan ya platinum maka dia dapat segini persen. Pada saat dia batchnya gold dia dapat segini persen. Itu apa yang menentukan dan itu ada di Pergub 80 2023. Ini apa sampai dituruti sanitasi nggak belum? Mungkin nggak CKPKP kayak penentuan. Mau klarifikasi jadi sebenarnya kalau area berisiko sanitasi itu ada dua Pak, satu R5, satu persampahan. Jadi memang ada dua. DDW Cuman termasuk cek ini kan spesifik tentang retribusi yang diskonnya retribusi persampahan gitu loh. Jadi kan ya dampaknya yang persampahan. itu bakas kampus. Iya, mau perhitungan itu tarif dulu perhitungan sampah, perhitungan pengelolaan kampus. Dia itu hanya mau menetapkan area beresiko ya, area beresiko sanitasi itu satu area ini karena dia sudah punya penetapan ya. Ada Nah, kalau seumpama si orang itu yang dia dalam resiko sanitasi itu mereka minta insentif, dia mengajukan insentif ke bupati melalui DLH, ya pertimbangkan. Layakan ini. Dia kan terutama kebijakan Bapeda. Betul Pak. Ya. Aku senang mendapat masukan yang masukan kebijakan. Tapi saya kira biasa Pak. mungkin bisa juga masyarakat karena kan memang kalau di area berisiko sanitasi misalnya persampahan itu mereka tingkat kesadaran masyarakat terhadap sampah itu juga kurang gitu. Jadi mungkin bisa dikus bagi istilahnya dikemas bagaimana caranya itu entah diberikan insentif atau seperti apa sehingga area berisiko hijau itu naik jadi 3, 2, hingga 1 gitu, Pak. Maksudnya seperti itu.
Boleh nggak Pak? Pertimbangan itu juga. Soalnya sekarang itu retribusi sampah itu beneran diopo sama aparat ya. Jadi ketika ada insentif terus mempertimbangkan, padahal tata cara perhitungan tarif dari dasarnya aja, tata cara perhitungan tarif itu hanya mempertimbangkan poin anggaran kita untuk mengolah sampah, tidak poin kita untuk juga mengolah tinja. Soalnya itu detail sekali, saya kejaksaan. Jadi ketika ini kita masukkan di dalam poin pertimbangan pemberian insentif yang sampah, karena dia itu menambah poinnya mereka gitu. Padahal itu tuh nggak masuk di dalam perhitungan tata cara tarifnya kita. Tata cara tarifnya kita tidak terpengaruhi dari DE untuk mengelola tinja. Begitu Pak. Iya. Dan kebijakan Bapeda. Iya, dan kita agak keberatan. Sebenarnya ya ini kan juga tidak full atau tidak strict pada sampah saja gitu ya. Ketika ada kriteria yang tadi bencana itu kan juga bencana kan gitu ya. Walaupun bencana ini bisa universal begitu. Kemudian bisa jadi itu tadi masuk ke apalagi yang miskin kan begitu. Ini kan juga bagian dari indikator-indikator permasalahan yang perlu mendapatkan solusi kan. Ya termasuk ketika sanitasinya bermasalah itu juga bagian yang perlu mendapatkan solusi. Ya. Ya, jadi ini maksud saya pertimbangannya itu dari yang bermasalah di beresiko sanitasi, tapi kita tinjaunya yang dia itu yang persampahannya Pak, dari dampak sampahnya mereka, poinnya itu bukan kecampur sama poin tinja gitu Pak, karena perhitungan anggarannya untuk tarif waktu perhitungan kebutuhan anggaran untuk tarif penetapan tarif retribusi sampah yang sekarang kita bahas ini kan memang khusus untuk tarifnya sampah Pak, perhitungan sampah itu juga mempertimbangkan dari pengolahan sampah saja, bukan dari juga pengolahan tinja. Jadi ketika nanti ada yang pemohon yang dari wilayah yang berisiko sanitasi, itu pun kita tinjaunya yang dia resikonya sampahnya gitu, di luar yang tinjanya, yang sampah. Iya, karena tinjanya pun ada perhitungan sendiri di retribusinya Pak, tarifnya. Mbak Desi ada? Mungkin kalau agak keberatan yang perlu di dalam itu bisa dimasukkan ke instrumen penilaian saja gitu dimanapun. Jadi salah satu indikator apakah ada berisiko atau tidak gitu. Iya, ya maksud saya yang ini bahkan kan memang yang masuk di dampak sosial ini, yang masuk di dalam detail yang dampak sosial lingkungan ini yang tadi rencana kita mau masukkan berisiko sanitasi, tapi dengan pertimbangan karena perhitungan tarif retribusinya persampahan itu khusus mempertimbangkan anggaran persampahan, akhirnya dampak sosial lingkungannya itu yang berisiko masuk di berisiko sanitasi, tapi yang kita lihat yang poin sampahnya di dampak sampahnya gitu. Iya, bukan kampusnya. Iya. Iya. Jadi di sini kayak arahnya ketua tadi, pimpinan ketua. Iya Pak ya. Nanti. Ada scoringnya ada sendiri. Yang nanti ditambahkan. Ditambahkan sendiri Pak. Jadi misal di saat itu Pak, itu di dalam area berisiko sanitasi yang masuk ke sanitasi ringan, yang sedang atau yang tinggi atau sangat tinggi gitu Pak. Tapi di dalam satu sama ya di dalam kategorinya dia masuk yang resiko ringan tinggi beratnya itu di situ ada itu Mbak detailnya dia yang masalah resiko sampahnya apa ini yang tinjanya ya, jadi kita ambil yang sampahnya itu nanti ya. Cuma memang ada ini sih ya, kita menyiapkan argumentasi. Ada di sisi lain kita kan mengapresiasi yang melakukan dengan baik kan gitu. Itu kita kasih insentif. Iya. Tapi kemudian ini kok yang jelek gitu ya. Kemudian juga dikasih insentif gitu kan. Akhirnya ketika sanitasinya yang pemerintah ini terus karpe ini tetap dikokon ya memang jelek maksudnya biar menjadi bagus dengan insentif bro. Tapi di sisi lain ini bagus dulu dapat insentif kan gitu.
Tapi Iya. yang tengah-tengah ini yang sedang ini jadi gitu. Aku enaknya naik menjadi yang baik atau turun Tapi menjadi yang memang jelek. kita kasih persentase terbesar memang dari partisipasi pengelolaan sampah kan Pak, 35%. Jadi cuma sedikit-sedikit yang itu. Jadi ketika mereka hanya di kriteria-kriteria yang bobotnya sedikit, kemungkinan hanya masuk di keringanan saja Pak, angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran aja. Skornya itu nggak mungkin sampai di. Ya, kalau dikaitkan dengan tadi kan sebenarnya ini sih. Sebenarnya kita bayangkan sesuatu yang nilainya berapa begitu ya. Kan nilainya ini sekitar sebulannya berapa tadi? 2.500 kalau yang miskin ya. Yang Tapi miskin. kemudian diangsur gitu, bayar 10.000 atau bayar 5.000 diangsur. Gak disumpuk Pak. Kan ya Nah, buktinya dia melakukan permohonan Pak. Berarti kan Prakteknya apa itu namanya? betul. Berarti dia memang kesulitan sekali. Tapi kalau ternyata dinilai dari tim verifikasi membuktikan enggak kok, ternyata bisa masih membayar tepat waktu kok 2.500 itu ya berarti kan gagal Pak. Tidak diberikan ini keputusannya, akhirnya kategori nilai yang tidak diberikan nanti. Mungkin poinnya rendah sekali sampai tidak diberikan. Gagal. Jadi mungkin Anda belum beruntung. nanti hasilnya jawaban dari DLH, hasil tim verifikasi tidak diberikan. apa lagi? Kategori nilai apa satunya? Saya mengasuh kan di ketentuan mengasuh. Keringanan Pak, yang poin keringanan. Oh, keringanan. Iya, angsuran atau penundaan pembayaran. Itu skornya di bawah 55. Supaya penting itu. Dampak sosial lingkungan ini kan yang dimaksud karena adanya fasilitas ini kan, fasilitas sarprasnya persampahan kan, yang di kriteria 2. Iya, betul. Nah, dampaknya itu Jadi Pak. bukan kategori yang bagi yang sanitasi apa tadi Pak? Beresiko sanitasi ya Pak. Kalau beresiko sanitasi ini selain sampah, terus kemudian air limbah juga air bersih juga. Ya, secara air bersih. Ini yang dilakukan di kajian hanya yang limbah sama apa sama. Kalau saya ini aja, kalau memang DLH bisa menyesuaikan, ya monggo bisa diakomodasi. Tapi kalau memang dianggap sebagai beban, ya itu ya sudah. Soalnya dampaknya ini kan ketika kita menambahkan poin yang nggak berkaitan dengan sampah itu semakin menambahkan poin untuk kerugian negara kan Pak. Itu loh PAD-nya semakin turun, semakin banyak yang semakin mudah di ACC gitu loh Pak. Jadi ini kan ya Mempersempit. biar gak banyak-banyak memberikan insentif PAD biar nggak Berarti turun targetnya banyak. ditambahkan saja. Semuanya sedikit. Barang-barang itu bisa jauh. Oke ya, itu ya. Kalau monggo nanti DLH yang putusin kalau memang memberatkan ya. Iya. Jangan. Iya. Asisten just kan. Iya. Belum asisten. Yang lain monggo udah Paksa kan. Cukup Pak. Sudah. Kesuapi, coba film merah. Ya, film. jadi teman-teman sebagai hukum ada yang mau Lucu. Iya, cucu. Loh ya Allah, ternyata ngono ya dinas desiliar. Kadang gak driver. Ojo kan dia sama apa ya kali lah katanya kali judul itu Cerita dia, kira-kira ini. Di sini kira-kira ini cerita lo kalau sih pas. just yang dia
Yang ini diajarin tuh. Dari BPKD ada masukan? Kan udah doji paling pak. Kan udah doji ya. Ngurusin pakai Ngerti deh itu. Tim verifikasinya ini ada yang terbuka ya, ada yang Yang profesional. Komisi rektor kan rektor unduk. Oh, tadi itu ya, misalnya bencana itu ya BPBD mungkin ya Pak. Iya. disebutkan di sini atau ini bencana itu. Cekat kasih itu ya, kasih itu. Aku kasih ke informan Pak. Dinas sosial juga ya belum itu malu kahar malu bencana malu. Iya Pak ya, apa dimasukkan yang itu sih ada poin yang Poin C itu ya. poin unsur yang poin terkait C. sih. Iya, jadi kalau yang bukan pemohonnya bukan wilayah bencana ya, akhirnya BPBD nggak masuk di dalam itu. Khusus Yang pasti masuk kan yang bidang dinas sosial karena semuanya dinilai kemampuan membayarnya. BPKAD karena PAD. pendapatan. Diskopringan juga Iya. kalau yang pelaku usaha Iya. saja pemohonnya, Iya. kalau enggak ya Bidang pendapatan daerah itu loh. ngerti. Mall. Iya nih kak pelaku Ruwet usaha. kemana? Tapi jadi ini mengacu ini misalnya dinas sosial nanti kalau yang ngajukan MBR gitu ya. Enggak semuanya Pak, yang walaupun itu kan kita nilai dia. Oh iya. Tembak itu loh. Pendapatan daerah juga. Mulai. Diskopringan pendapatan. Itu BPKAD unsur Oh, perangkat bos, ya. daerah yang menjelaskan di bidang pendapatan Oh, oke. BPKAD anggota tim. Itu pengen telepon. No. Tidak masuk kategori apa? Yang terkait sesuai kebutuhan, kalau pemohonnya pelaku usaha UMKM baru kita masukkan. Kalau yang lain-lain enggak ada hubungannya. Sebenarnya dinas sosial kan juga pengaruhnya di yang MBR aja. MBR. Sama Malah diskopringan itu sing ngeluh ke pasar itu kan sampah. Itu UMKM kan sampah. berarti hanya dua atau yang disebutkan secara gamblang lingkungan bidang lingkungan itu sama pendapatan daerah. Apa itu kasar itu? PND kan telepon apa? Oh, itu Yang desa memang itu. desa Pak, kalau yang pemohonnya dari kelurahan Kan PND juga masuk ke sekuran harusnya. Milik pemerintah. mana kecamatan Iya. Pemerintahan Roso bukan wilayah. kayak kecamatan dulu. Ayo, ya apa? KDKMP, mana kelurahannya kan? Tapi sing ini enggak masuk ruang itu pembinaannya ini enggak Enggak. koperasi kelurahan. Dan Kalau yang KDLB ini dinas koperasi. koperasi. Ya Pak ya, yang huruf C ini di itu kan aja Pak ya, nggak usah ya Pak ya, masuk yang terkait ini aja nanti ya, yang sosial, tergantung pemohonnya nanti. Dinas sosial ikut semuanya tadi. Dinas sosial misalnya UMKM apa ya? Iya Pak Dinas bisa sosial. ya Pak ya. Iya. Tapi Iya. itu sampai dari ini hanya sedikit lah, cuma 2 tok. Iya, sama nanti terkait. Yo enggak Pendapatnya sama nanti yang terkait apa baru itu yang dicomot. gaji ini sih kayak oh gaji ini. Tapi Honor. Honor ya. Kalau honor ya. Kan honor tadi Ini enggak usah. honor repot gue yang jadi kan sudah. Enggak usah kan. Honor. jadi yang bisa lintas itu ya PND jadi bisa. Sampai anu sampah Tapi itu masalah kan. itu, Orang iso Pak. pas karo pasar kan. Pelaku Oh, di pasar. pelaku usaha yang di kota kan mereka juga enggak Pak. Enggak masuk, enggak bisa masuk lintas. Justru perkelahian terkait itu loh sesuai kebutuhan gitu. Lah iya masuk sini ikut C dia usaha. Jadi sedikit nanti tim verifikasi nih. Kalau tim verifikasi ini lumayan ini. Yang isi cuma 2, yang satunya tergantung pemohonnya, yang satunya tergantung pemohonnya. Bapak itu Oh, bekerja di Bono. penting bapak itu. Ya, bekerja. Perjalanan bekerja.
Ya, keputusan Iya, di babatnya bisa lintas ya. kerja apa mau ditambahno iki bagian hukum misalnya. Loh, iya bagian hukum. Nggak usah. Inspektorat. Pengawasan. Nggak usah. Iya bisa. Bagian hukum sama inspektor ada Pak. Inspektorat biasa gak ini Iya. biasa gak belum. Oh iya hukum. Biasanya ono ya. Itu bagian hukum. Oh, udah rapat ya. Udah rapat. Aku tahu. Saya jajan tok. Inspektorat. Inspektorat bahkan hukum keluar. Oh iya, CSK ya, punya kantor kalau kata bener. Disposisi nemu penting kan ini. Jauh, jauh. Bagian hukum Pak. Jauh, pas Pak mungkin. Izin Pak pernah sih. Belum dimasukin. Biasanya insentif perizinan itu bagian hukum masih tim nggak? Masih ya? Diundang nggak? Hari ini kan ada rapat itu, diundang nggak? Berikan ya. Sing hari ini bahas Sinji itu diundang. Sini. Ini discovery dah diundang Pak Sinji. Soalnya kamu pelaku usaha Perindustrian. perindustrian. Tapi iya nih, kan kono kok ono, kok ya aku ya kok ono. Bukan rekomendasi mana? Tuh kok. Tuh kak ono. Kamu nakalan nih gue sih gawe gak kumpul kono. Proses. Pemproses kode pengawas sih, kode pengawas sih, aja ikut diawasi, lah jeruk makan jeruk. Soalnya kau nggak harus sekolah, Kok ono ya. soalnya bagian ngawasi, jeruk makan jeruk. Pak Isma Juga nggak datang ya, inspektorat itu Pak. Biasanya Pak Satria loh. Enggak ada undangannya Pak. Keluarnya kita terus di itu. Oh, nggak kok. keluar kota. Ya, belum ada yang lain? Kalau kamu cukup Pak, Cukup. dari saya cukup Pak. Jamin tak ini udah sama. Yo, bagiannya bagian bayangin bu, cuman Soal ular-ular nah, bu sisi ngundang gua ya ngundang kerja karo ketika iya, soalnya per kriteria itu kok butuh masukan kok. Oh, buat ditutup lagi. Mungkin Iya, Pak. Terbang ya. Kamu kok kita? Kita tuh bagi kamu kok. Hilang kita Pak. berarti lu masih susu Ya, kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya atas masukan dari teman-teman semua. Ada beberapa hal tadi yang perlu diperbaiki ya. Pertama tadi terkait dengan kriteria penerima ya, itu didahulukan ya, Iya, didahulukan. kemudian diselaraskan nanti terkait dengan besaran insentif ya. Terus kemudian kriteria teknis ya sebagai bahan penilaian nanti agar didetailkan oleh Dinas Lingkungan Hidup ya sebagai perbaikan dari rumusan rancangan Perbu ini. Ada usulan tadi terkait dengan sanitasi. Kalau memang dirasa nanti
evaluasi memberatkan ya tidak harus dimasukkan ya, tetapi perlu dijadikan perhatian kalau memang memungkinkan untuk dimasukkan ya dimasukkan. Saya kira itu semoga rancangan Pergub ini bisa segera diperbaiki dan bisa disegerakan juga untuk penetapannya dan pengundangannya sehingga bisa segera dimanfaatkan dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Gresik. Kiranya demikian, mohon maaf jika ada kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.